Hai semua, hari ini aku mau buat budgeting untuk bulan April. Budget bulan April cek. Sampai dengan hari ini, tanggal 27 Maret, aku merasa banyak pengeluaran tak terduga di luar pos budget yang ada. Seperti biaya ini itu untuk urusan mutasiku, sampai dengan jajan yang gak terkontrol. Akhirnya, aku harus tarik uang di ATM BC aku sebesar Rp200.000. Karena itu, untuk bulan April ini, aku akan lebih berhati-hati untuk mengeluarkan uang, apalagi sudah mulai masuk bulan Ramadan. Pertama-tama, aku buat covernya. Tema covernya daun monstera. Aku buat dengan gaya tulisan balok untuk nama bulannya. Kemudian, aku kasih frame dan di bagian atasnya aku tulis welcome dengan font Sinerika. Di bagian bawah nama bulan, aku buat mini kalender untuk memudahkanku mengingat tanggal dan agar tidak terlupa ketika menulis pengeluaran. Aku tulis tanggal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Selanjutnya, aku menggambar daun monstera ukuran besar di bagian bottom. Sebelumnya, aku sudah buat dengan menggunakan pensil, jadi hanya perlu mempertegas dengan menggunakan pulpen. Di bagian atas, aku juga menggambar daun monstera, tapi ukurannya lebih kecil. Monstera merupakan jenis tanaman hias tropis yang lagi viral saat ini. Monstera selalu dipakai sebagai dekorasi pelengkap pada beberapa konsep interior seperti gaya minimalis dan Skandinavia. Monstera sendiri merupakan tanaman rambat yang berasal dari hutan rimba yang terletak di wilayah Meksiko dan Guatemala. Untuk nama bulan, aku kasih warna dengan brush pen warna biru. Sementara untuk nama hari dan welcome, aku kasih brush pen dengan warna kuning. Brush pen ini aku beli seharga Rp20.000. Untuk beberapa bagian yang masih kotor, aku hapus dengan menggunakan stip lamaku ini, supaya lebih bersih dan rapi. Untuk bagian daun, aku kasih warna dengan brush pen warna hijau. Brush pen ini bermerek Tombow ABT, made in Vietnam. Monstera memiliki ukuran daun yang besar dan berbentuk hati. Warnanya hijau pekat dan permukaannya mengkilap. Namun, yang membuat monstera semakin menarik adalah lubang-lubang yang ada pada helai daunnya yang menjari. Kepercayaan tradisional Tiongkok meyakini bahwa monstera adalah simbol kemakmuran, kesehatan, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Harga monstera saat ini mahal, jadi aku tidak punya. Lebih baik aku menanam sayur aja. Karena mejanya kotor, jadi aku bersihkan dulu dengan menggunakan mini vakum ini. Mini vakum ini aku beli langsung dari Cina melalui Shopee seharga Rp60.000. Setelah digunakan, aku buang kotorannya ke dalam tong sampah. Anyway, aku sudah menyiapkan giveaway yang akan aku umumkan di akhir bulan April nanti, so ikutin terus ya. Selanjutnya, aku tulis pos-pos untuk budget di bulan April. Di bagian atas, aku beri judul April Budget. Lalu, aku tulis total pemasukan, tabungan, dan dana darurat terlebih dahulu. Untuk pemasukan masih sama dengan bulan lalu, sebesar Rp4.300.000. Sementara untuk tabungan, aku budgetkan sebanyak Rp400.000, dan untuk dana darurat sebanyak Rp220.000. Selanjutnya, aku buat pos budget untuk fixed expenses. Fixed expenses ini adalah biaya atau pengeluaran yang bersifat tetap, nilainya tidak boleh dikurangi. Yang pertama, untuk pos budget rumah sebesar Rp850.000. Selanjutnya, untuk WiFi aku budgetkan Rp250.000.
dan untuk listrik dan air, aku budgetkan Rp200.000. Untuk bulan ini, biaya pemakaian listrik aku hanya bertahan sampai tanggal 26 aja, karena pemakaian yang banyak. Jadi aku top up lebih awal. Untuk fitness, budgetnya masih sama dengan bulan lalu, Rp150.000. Untuk biaya asuransi masih sama, sebesar Rp730.000. Untuk asuransi ini meliputi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Untuk review asuransi dan manfaatnya akan aku jelaskan di video terpisah. Untuk keperluan lain-lain, aku masukkan ke fixed expenses juga sebesar Rp150.000. Jadi total pengeluaran untuk fixed expenses ini sebesar Rp2.330.000. Selanjutnya, aku buat post budget untuk variable expenses. Variable expenses ini adalah biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tidak tetap, jadi nilainya berubah-ubah tergantung kebutuhan. Pos yang pertama aku tulis yaitu untuk biaya makan sebesar Rp500.000. Biasanya aku menggunakan Rp100.000 untuk belanja mingguan, jadi masih ada cadangan Rp100.000 untuk sewaktu-waktu jika aku memerlukannya. Selanjutnya untuk belanja bulanan targetnya adalah Rp150.000, sementara untuk transport juga sama Rp150.000. Untuk beras, aku masukkan ke dalam budget makan. Sementara untuk biaya Stella dan Kevin, aku anggarkan Rp100.000. Makanan untuk Stella dan Kevin aku buat sendiri. Wet food yang aku buat untuk Stella dan Kevin berbahan dasar ikan segar, minyak ikan, dan agar-agar. Untuk keperluan skincare dan hair care, aku anggarkan Rp150.000. Hair care aku gunakan keperluannya untuk potong rambut di salon. Biasanya aku potong rambut di salon, bukan di abang-abang. Karena kalau di abang-abang biasanya pitak, berdasarkan pengalamanku. Karena aku orangnya cerewet, dengan mode rambut K-pop. Selanjutnya, budget untuk sedekah, Rp50.000. Untuk teman-teman, sedekah itu penting ya, karena selain menabung di dunia, kita juga perlu menabung untuk akhirat. Kemudian, untuk pulsa, aku anggarkan Rp50.000, dan Google Play juga sama Rp50.000. Yang terakhir, aku anggarkan untuk keperluan jajan. Karena bulan Ramadan mungkin bisa jadi banyak jajan, jadi aku masukkan jajan Rp100.000. Jajan ini maksudnya belanja di pasar Ramadan. Jadi total budget untuk variable expenses sebesar Rp1.350.000. Di bagian bawah aku tulis kata mutiara. Kata mutiara ini aku tulis untuk memotivasiku agar aku lebih semangat lagi dalam menabung. Kalimat yang aku tulis adalah, tidak menghabiskan banyak waktu dan uang adalah cara terbaik untuk sejahtera. Langkah selanjutnya adalah memberi warna untuk judul. Judulnya aku kasih warna kuning dengan menggunakan brush pen. Warna biru aku buat sebagai aksen. Ekspektasi awalnya pengen buat estetik dengan menggunakan highlighter warna hijau cerah gini, tapi hasilnya kurang bagus. Aku tambahin dengan brush pen warna ungu, hasilnya makin kurang estetik. Akhirnya aku kasih gambar-gambar aja berkaitan dengan bulan Ramadan. Hasilnya jadi lumayan, mendekati estetik. Di bulan Ramadan 2021 ini, aku akan banyak membuat konten Ramadan. Karena di bulan Ramadan, pahala kita akan bertambah berlipat-lipat jika melakukan kebaikan. Selanjutnya aku buat expenses tracker. Expenses tracker ini gunanya untuk mengetahui kemana arah uang kita dikeluarkan. Tracker ini bisa juga digunakan sebagai pembanding harga jika sewaktu-waktu kita ingin membeli barang yang sama. Jadi, kita bisa mengetahui toko mana yang lebih murah dan toko mana yang harus kita hindari. Dengan adanya tracker seperti ini akan sangat membantu kita dalam melakukan evaluasi keuangan, baik evaluasi tengah bulan maupun evaluasi akhir bulan. Supaya mendekati estetik, judulnya aku kasih brush pen warna biru. Di bagian bawah aku gambar ketupat sebanyak 4 buah, semoga mirip. Selanjutnya, aku membuat weekly shopping plan. Weekly shopping plan ini berisi daftar belanja kita untuk 1 minggu.
Dengan membuat weekly shopping plan ini, tujuannya untuk mengontrol belanja aku ketika di pasar. Jadi, merencanakan apa yang harus kita beli itu diperlukan, supaya kita tidak kalap dalam menghabiskan uang. Selain untuk berhemat, weekly shopping plan ini bisa juga digunakan untuk mengatur menu makan kita sehari-hari agar tetap sehat dan bergizi. Ini bagus juga untuk membantu program diet. Untuk saat ini, weekly shopping plan-nya aku kosongin karena aku belum punya rencana. Untuk tantangan menabung di bulan April, aku masih melanjutkan tantangan menabung di bulan sebelumnya. Uang yang sudah terkumpul, tanggal 25 kemarin aku sudah setor ke bank. Jadi sekarang aku mulai yang baru, dari besaran Rp12.000. Jika Rp12.000 ini sudah terisi semua, maka aku akan mulai lagi dengan besaran Rp2.000, kembali ke awal. Kita harus rajin menabung, tapi lebih bagus lagi menabung saham. Selanjutnya, meja yang kotor aku bersihkan dengan mini vacuum cleaner, merek Wanli, produk China. Aku beli langsung dari Shopee, seharga Rp60.000. Aku tidak suka tempat yang kotor, jadi aku harus membersihkan setiap kali aku pakai. Sampai di sini video budgeting kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thanks for watching, see you next video. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고